Pusat Asesmen dan Pembelajaran, lebih dikenal dengan nama Pusmenjar, adalah salah satu unit kerja di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pusat asesmen yang berembrio dari Pusat Penilaian Pendidikan atau Puspendik dan telah berkarya sejak tahun 1980 dengan fungsi utama sebagai lembaga penilaian dan pengujian. Saat Pusmenjar masih menggunakan nama Puspendik, sudah mencatat banyak capaian dan strategis. Di antaranya, pertama, ujian nasional. Mulai tahun 2015 hingga tahun 2019, Puspendik melakukan lompatan besar dengan menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK yang membawa perubahan-perubahan. Di antaranya, penghematan biaya, biaya kertas, biaya transportasi, dan biaya SDM. UNBK juga diminati oleh lembaga lain sebagai sarana untuk program seleksi, penerimaan, dan rekrutmen dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepolisian Republik Indonesia. Kedua, pemanfaatan hasil ujian nasional. Hasil ujian nasional digunakan sebagai alat ukur pemetaan pencapaian hasil belajar individu peserta didik. Hasil ujian nasional dianalisis untuk mengetahui materi-materi ujian yang perlu diperbaiki dengan akses yang mudah digunakan oleh para pemangku kepentingan. Tahun 2020, Puspendik mengalami perubahan nomenklatur dengan bergabungnya substansi pembelajaran menjadi Pusat Asesmen dan Pembelajaran yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, pengembangan asesmen pendidikan, pengembangan pembelajaran, serta urusan ketatausahaan pusat. Substansi pembelajaran memiliki tugas menyusun modul ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pusmenjar belum genap berusia 1 tahun. Namun Pusmenjar telah mencapai bermacam inovasi spektakuler. Sebut saja asesmen nasional. Asesmen nasional berfungsi sebagai evaluasi sistem pendidikan dan dilaksanakan di semua sekolah dan madrasah. Asesmen nasional tidak melakukan pemeringkatan, tetapi menghasilkan informasi tentang perbaikan kualitas belajar mengajar dan peningkatan hasil belajar murid. 3 model penilaian asesmen nasional, yakni asesmen kompetensi minimum literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pusmenjar menyiapkan sistem, proses perencanaan, metodologi, dan mekanisme pelaksanaan, perangkat dan software pendukung. Pusmenjar menyiapkan instrumen, AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pusmenjar juga menyiapkan analisis sebagai bahan penyusunan profil dan rapor pendidikan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah penilaian kemampuan minimum yang dilakukan kepada peserta didik yang meliputi literasi membaca dan numerasi. Penilaian kemampuan yang sesuai dengan kecakapan hidup abad 21, kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi dan informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak pada semua murid, melainkan dilakukan pemilihan sampel secara acak bagi siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Penilaian dalam AKM mengacu pada tolok ukur yang termuat dalam PISA dan Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Capaian Pendidikan (IEA) dan TIMSS.
Bentuk soal AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Asesmen nasional dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan menyesuaikan kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Dua moda pelaksanaan asesmen nasional, yaitu berbasis dalam jaringan atau daring dan semi-daring. Pada moda daring, semua proses dilakukan secara daring dan memerlukan koneksi internet selama pelaksanaan asesmen nasional. Pada semi daring, perlu melakukan sinkronisasi atau mengunduh soal sebelum asesmen dan mengunggah hasil setelah asesmen ke server pusat. Instrumen penilaian karakter. Instrumen penilaian karakter akan menjadi bagian dari asesmen nasional bersama-sama dengan AKM literasi numerasi dan survei lingkungan. Instrumen yang digunakan dalam asesmen nasional merupakan kolaborasi dari Pusmenjar, Kemendikbudristek, dan United Children's Fund atau UNICEF. Target daripada survei karakter adalah siswa SDMI kelas 5, siswa SMPMTS kelas 8, dan siswa SMA, SMK, dan MA kelas 11. Survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar adalah pengukuran kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah, yang meliputi iklim keamanan sekolah, indeks sosial ekonomi, pengembangan guru, iklim kebinekaan sekolah, dan kualitas pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperlukan untuk merumuskan dan menguji dugaan tentang mengapa seorang murid di sekolah tertentu memiliki hasil belajar yang baik atau hasil belajar yang buruk. AKM Kelas. AKM Kelas adalah program pemerintah untuk membantu guru melakukan diagnosis di level individu murid, bertujuan untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid atau teaching at the right level. AKM Kelas dilakukan dengan moda berbasis Windows dan dapat berjalan secara semi-daring dan juga berbasis Android. 4. Tingkatan kelompok kompetensi hasil belajar literasi numerasi. Tingkat perlu intervensi khusus. Murid hanya memiliki pengetahuan membaca dan berhitung yang terbatas. Tingkat dasar, murid memiliki keterampilan dasar membaca dan berhitung. Tingkat cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan membaca dan berhitung. Tingkat mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin. Pelaporan AKM ada dua, yaitu AKM nasional, tidak untuk individual murid, tetapi pelaporan pada level sekolah dan daerah dengan tujuan untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. AKM kelas untuk memahami hasil belajar individu siswa. Pengembangan model penilaian pendidikan berbasis GIM matematika atau Desatika adalah model penilaian yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menyampaikan konsep edukasi secara modern melalui berbagai aplikasi gawai. Bertujuan untuk menstimulasi siswa meningkatkan motivasi belajar matematika dengan cara bermain game. Rancangan inovasi yang dikembangkan pada Desatika adalah instrumen Assessment as Learning, pengembangan model berbasis teknologi melalui tantangan game. Sistem Inovatif Aplikasi Authoring Penilaian atau SIAP. SIAP adalah inovasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan bank soal nasional dari berbasis kertas menjadi digital. Bisa diakses secara daring dengan fitur penulisan soal dan penelaan soal, dan kini akan dikembangkan tambahan fitur analisis kuantitatif soal. SIAP menjawab tantangan dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas penulisan soal. Modul ajar. Modul ajar dirancang secara sistematis dan menarik. Disusun sesuai dengan fase perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang.
Komponen modul ajar terdiri dari komponen informasi umum, berisi identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, dan model pembelajaran yang digunakan. Komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bersama, pertanyaan pemantik, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Komponen lampiran berisi laporan kerja peserta didik dan bahan bacaan guru dan peserta didik. Inovasi-inovasi tersebut membuktikan bahwa Pusat Asesmen dan Pembelajaran mampu bertransformasi di era keterbukaan informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan tuntutan keperluan zaman. Hal ini penting dilakukan demi terwujudnya program Merdeka Belajar agar cita-cita pendidikan nasional yang adil, bermutu, dan merata dapat terwujud, menuju terciptanya generasi penerus bangsa yang mampu berkompetensi, kreatif, dan kolaboratif dalam tatanan nasional dan global.